ini tidak hanya meleset, Mas. Sandal itu gagal dan kembali lagi kepada pemiliknya. Yang tidak lain adalah Mayang. Selamat datang di Jenggotan, jengkeran Ramutu golek setan. Ya, seperti tek-tek sebelumnya, dunia memang bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. That's the point. So now, mari kita berbagi cerita. Jadi sudah ada cerita yang dipegang oleh Mama TK Bob. Jadi ada cerita apa Anda hari ini? Jadi cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu teman yang sudah mengirimkannya di email kita di hello@akardkreatif. Oh iya, nanti ditulis editor. Mulutku sampai Belibet ya. Belibet. Gak apa-apa. Oke, cerita ini sudah dikirimkan ke sana. Langsung kita lanjutkan ya. Cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang bernama keluarga Cokro, yang sudah beberapa generasi semacam ya keluarga dengan, kalau di zaman dulu itu keluarga-keluarga yang berpegang teguh pada budaya Eropa. Enggak, bukan. Cokro orang Belanda, bagaimana? Bukan. Enggak, keluarga Cokro ini termasuk keluarga yang terpandang begitulah. Oke. Yang istilahnya masih berpegang teguh sama adat istiadat dan sebagainya. Di mana dalam keluarga itu terdapat seorang kepala keluarga bernama Pak Minto. Yang meneruskan garis keturunan keluarga Cokro. Oh begitu. Ya, wajar ya kan. Dari keluarga Cokro yang dulu sampai ke diteruskan ke Pak Minto itu. Pak Minto. Yang sekarang tetap meneruskan itu. Singkat cerita, Pak Minto ini punya seorang putra tunggal bernama Karto. Oke. Nah, cerita ini bermula ketika si Karto ini dan juga kekasihnya Mayang, mereka menjalin hubungan asmara cukup lama, 7 tahun. Karena hubungan itu bermula ketika mereka masih sekolah. Masih sekolah. Ya terbayanglah di tahun sekitar 70 hampir 80. Oh iya. Saya nyangkanya sih ini setnya pasti bukan tahun 2000-an nih gitu kan. Betul sekali. Nah, tanpa terasa hubungan yang begitu lama, namun di lain hubungan yang lama itu sudah seolah-olah ya wis namanya mereka berdua ini kan wis 7 tahun ya toh. Pasti tampak serasi, cocok segala macam. Namun di balik itu semua ternyata Karto ini tidak terbuka dengan orang tuanya akan hubungannya. Backstreet ya. Iya, semacam itulah. Meskipun keluarga besar Cokro ini, Pak Minto ini beserta seluruh keluarga besarnya tahu bahwa Karto ini memang dekat sama Mayang. Tapi si Karto ini tidak membuka bahwa Karto sama Mayang tuh ada hubungan spesial. Iya gitu. Benar. Sehingga mungkin berpikirnya bahwa Karto dan Mayang ini adalah seorang sahabat, orang kemana-mana dari dulu kan sekolah yo bareng. Mana ada sahabat laki-laki gitu. Perempuan sahabat mana ada sih. Ya kayak gitulah. Ya. Ada ya Din ya? Ada. Oh ya, anggap. Ada ada ya. Iya. Ada. Mau nyebut nama coba Friendjon ya. Friendjon ya. Enggak. Lanjut. Nah, akhirnya singkat cerita si Karto ini dipanggil sama Pak Minto. Oke. Le, cah bagus. Ini le, Bapak arep ngomong. Nggih, Pak. Wonten apa? Kok tak sawang-sawang ki umurmu ki ya wis cukup.
Oke. Dilihat-lihat kok usianya tuh udah matang lah. Umurmu ki wis cukup, sudah cukup. Nah, aku iki ngomong ngobrol karo bukne karo ibumu iki. Piye nek kowe iki arepe tak jodohno? Oh mau dijodohin. Arep tak jodohne karo anake koncoku, sahabat lamanya Pak Minto. Oke. Ternyata si Karto ini singkat cerita mau dijodohkan begitulah. Segala. Piye kowe kok selama ini kok tak delok-delok ya kok koyo ora duwe pandangan apa piye? Dengan pertanyaan seperti itu, Karto pun terpaku, dia membisu. Dia tidak bisa mengiyakan, seolah-olah mau mengiyakan bagaimana, mau bilang ke si Mayang ini bahwa Mayang ini adalah orang spesial yang selama ini ada di dekatnya, tapi dia juga susah membantah karena bapaknya punya keinginan seperti itu. Oh sorry, sebelum lanjut cerita saya potong dulu. Berarti itu yang dimaksud anaknya sahabatnya Pak Minto tuh bukan Mayang ya? Bukan. Oh bukan Mayang ya? Oke. Lanjut. Karena tahu sahabatnya bapaknya ini bukan bapaknya Mayang mungkin, tapi makanya dia itu terdiam, bingung. Singkat cerita, si Karto pun besoknya pergilah si Karto ini menemui Mayang. Oke. Menemui Mayang. Dek, semalam aku ngobrol sama bapak. Ya. Sepertinya bapak ini punya keinginan untuk menjodohkan aku, Dek, sama sahabat lamanya. Si Mayang pun masih terdiam, memikirkan kata-kata si Karto. Sambil menghela nafas dan sebagainya, dalam kondisi seperti itu dia masih berpikir, terus aku gimana, Mas? Oh iya, Dek, sepertinya hubungan kita harus segera diakhiri karena bapak mau menikahkan aku sama sahabatnya, anak sahabatnya, itu mungkin 6 bulan lagi. Nah, cukup diketahui bahwa sahabat lamanya bapaknya si Karto ini, sahabatnya si Pak Minto ini punya anak. Iya. Namanya Kumala. Kumala. Iya. Namanya cakep-cakep ya orang zaman dulu ya. Iya, namanya Kumala. Singkat cerita, setelah obrolan dari mereka, si Karto meyakinkan Mayang untuk mengakhiri hubungannya. Si Mayang merasa bahwa dia seolah-olah seperti kesambar petir. Ya. Masih terdiam, tersambar petir di siang bolong. Iyalah, gitu ya. menerima kabar hubungan yang udah lama dan sebagainya harus kandas karena keputusan Karto menerima pilihan atau ditentukan sama bapaknya atau orang tuanya. Seketika itu si Karto ini pamit pada Mayang. Ya wes, Dik, kalau memang ini mungkin takdir kita untuk tidak bisa bersama, tapi tak harap kamu bisa menerima, Dik. Tiba-tiba Mayang dengan tatapan dingin, tajam, entah marah entah apa, dengan tatapan yang datar, ya wis, tunggu saja sampai hari itu tiba. Kalau kamu benar-benar mau menikah, kamu akan menerima akibatnya. Mayang pun pergi. Akhirnya singkat cerita, tepat di hari menikah, si Karto dan Mayang ini pun menikah. Normal, nggak ada apa-apa, biasa aja, lancar segala macam dan sebagainya. Namun di balik itu, masih ingat kan kalimat Mayang? Oh iya. Kamu akan menerima Tunggu akibatnya. aja hari itu tiba. Namun ternyata setelah kepergian Mayang, setelah kepergian Mayang, tepatnya kalau diingatkan sebelum hari pernikahan berarti 6 bulan yang lalu ya. Iya. 6
bulan yang lalu si Mayang ini pergi menemui seorang sesepuh Lanjut. di desa sebelah. Wajar kan ya, Mayang sama Karto ini temenan ya, otomatis rumahnya pasti nggak berjauhan. Iya. Iya kan. Si Mayang ini pergi ke rumah sesepuh di desa sebelah. Ternyata dia mendatangi seorang sesepuh bernama Mbah Wirat. Di mana ternyata Mbah Wirat ini tinggal tidak di pemukiman seperti orang pada umumnya, tapi dia menyendiri di tepi desa yang berbatasan sama yang sudah berada di perbatasan desa dan hutan. Biasanya tuh di hutan deket sungai, terus Iya. nggak ada pemukiman yang deket. Iya, jauh ya, ke sana. Namun tanpa disangka ternyata dia menyampaikan keluh kesahnya sama Mbah Wirat. Saya nggak mau mereka itu baik-baik saja, Mbah. Intinya seperti itu. Nah, dari sana Mbah Wirat itu pun juga, kalau kamu mau ngambil keputusan itu, saya ini kan sudah terkenal di mana-mana. Oke. Pasti santet yang saya berikan sudah terkenal ampuh, semacam seperti itulah. Yang kena tuh pasti celaka. Sudah pasti celaka, sudah pasti dan lain-lainnya. Dan pada akhirnya sambil mengutarakan itu, ternyata si Mayang sudah memberikan beberapa barang yang itu memang kepunyaan si Karto, mantan kekasihnya. Iya. Ya wajar bro, pacaran 7 tahun yus wajar lah, ono barangnya sing sik katut, masih terbawa atau apa, berikan. Wah, sepertinya kamu sudah menyiapkan semuanya. Ingat, nanti tepat di bulan ketiga, di malam purnama, setelah hari pernikahannya, keluarga Cokro itu akan menerima akibatnya. Dengan ekspresi seperti itu, seolah-olah dia merasa memang sudah pasti hebat. Oke. Sebagai seorang sesepuh dengan ilmu hitam yang Udah sesumbar ya. Iya, sudah Saya curiga itu bukan Mbah Wirat, Jose Mourinho saya. Wah. Curiga. Jangan-jangan Jose Mourinho dia. Iya. Seymour dulu kan sebelum santet kan. Lanjut. Akhirnya pada suatu malam tepat di 2 minggu setelah hari pernikahan Karto dan Nirmala, malam itu suasana sunyi, ya kan? Di malam purnama di bulan ketiga, di hari itu adalah hari di mana Mbah Wirat sengaja melancarkan serangan pertamanya, dan sekaligus akan membuka jalan untuk serangan-serangan berikutnya. Oke. Di malam itu kebetulan Karto dan Nirmala itu tidak berada di rumah, sedang menghadiri sebuah acara di luar. Yang berada di rumah saat itu adalah Pak Minto, bapaknya si Karto. Oke. Sambil merebut kopi di teras, tiba-tiba sekelebat cahaya itu melesat masuk ke dalam rumah. Seketika Pak Minto merasa kaget. Wush, opo kuwi mau? Nah, oke. Sambil memanggil istrinya, "Bune, opo kuwi mau, Bu?" "Ora ono apa, Pak." Tanpa firasat apapun, singkat cerita malam pun tiba. Karto dan Nirmala pun pulang. Karena yang mengetahui cahaya yang lewat tadi adalah Pak Minto. Iya. Pak Minto tidak bercerita apa-apa. Namun saat Nirmala dan Karto ini pulang, Pak Minto ini sudah merasa kayak nggak enak badan dan lain-lain. Memilih untuk istirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, di tengah malam Pak Minto ini merasakan mengerang kesakitan
Terutama dia sambil menggosok perutnya, dia mengerang-ngerang kesakitan. Aduh, kenapa iki bu nih, aku iki lara apa? Maaf, di tengah malam. Sambil mengelus dengan kepanikan ibunya si Karto ini membangunkan Karto. Tiba-tiba Pak Minto ini terbatuk. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Dan selang beberapa menit, kemungkinan ya 20-30 menit, Pak Minto pun meregang nyawanya. Sampai meninggal tuh. Sampai meninggal. Ternyata keesokan paginya sudah tersiar kabar bahwa Pak Minto meninggal. Dan bisa dipastikan siapa yang paling terkejut? Mayang. Customernya Betul. Mbah Wirat. Iya. Meleset. Oh iya. Karena sasaran utamanya adalah pada saat serangan si kedua pasang ini sedang di luar dan di rumah tuh cuman Pak Minto doang ya. kebetulan ternyata yang mengetahui itu adalah Pak Minto. Jadi sehingga Pak Minto pun jadi korban. Ternyata Karto baik-baik saja. 2 hari berikutnya setelah kematian Pak Minto, Nirmala ya, ini mengatakan bahwa, Mas, aku kok merasa janggal. Mohon maaf Mas, saya bukannya apa atau apa. Ya ini asal kamu tahu ya. Ternyata si Nirmala ini diberi anugerah, dia diberikan gift kalau dia itu adalah sosok yang istimewa. She have a sixth sense begitu. Mungkin semacam itu. Dengan beberapa peninggalan dari neneknya, berupa kalung dan lain-lain segala macam, dia diberikan berkah atau diberikan anugerah kalau dia punya hal yang unik dibanding manusia pada umumnya. Aku merasa janggal Mas. Aku gak nyangka kalau sebenarnya di saat malam itu aku mau nyampaikan tapi aku gak enak hati, gak sampai hati. Sepertinya bapak itu meninggal kena santet. Oke. Kamu ini ngomong apa toh? Tapi kalau menilik kejadian itu kok dengan secara mendadak itu nggak masuk akal. Apalagi bapaknya tuh nggak sakit-sakitan kan ya, nggak ada penyakit apa-apa kan ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba mengerang kesakitan batuk. Akhirnya, wis lah Dik, kita doakan semoga bapak sudah tenang di sana dan lain-lain. Di sisi lain, Mayang mendatangi Mbah Wirat kembali. Gimana sih Mbah? Kok katanya gak meleset? Kenapa ini malah meleset? Mbah Wirat menyampaikan, aku juga gak nyangka ini kenapa kok meleset. Tapi tenang, meskipun meleset, itu adalah awal dimana itu membuka jalan agar aku bisa memberikan serangan-serangan berikutnya. Oke. Lihat, tapi kali ini syaratnya lebih berat. Apa tuh? Kamu harus menggadaikan nyawa. Nyawanya si ini untuk dijadikan jaminan. Nyawanya si Mayang. Iya, menggadaikan nyawanya si Mayang untuk dijadikan jaminan. Menarik menunggu jawaban Mayang mengiyakan atau menolak. Nah, akhirnya singkat cerita karena Mayang ini sudah gelap matanya, akhirnya dia menggores tangannya, memberikan kontrak kepada Mbah Wirat untuk menyetujui apapun syarat. Oke. Singkat cerita, setelah 3 hari kematian
3 hari kematian itu berarti Pak Minto ya? Pak Minto, bapaknya si. Walaupun saya juga berharap Mbah Wirat mati sih sebetulnya sih, sebel saya soalnya. Iya benar. Di tengah malam, sekelebat cahaya sama seperti sebelumnya melesat masuk ke rumah. Oke. Namun pada kali ini yang melihat cahaya tersebut masuk adalah Nirmala. Menarik nih. Oke. Akhirnya di malam itu Nirmala panik. Oke. Sebelumnya dia tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang berbau seperti itu, meskipun dia ceritakan bahwa dia adalah penerus yang memiliki ilmu dan sebagainya dari neneknya atau apa. Dia tidak menyangka bahwa ternyata dia menerima serangan itu. Seketika di malam itu tubuhnya menjalar hawa yang panas, mulai dari ujung kaki sampai kepala. Panas itu menjalar, seolah-olah dirinya itu terbakar. Oke. Panas mengejang-ejang. Wah, sakit. Namun dia tidak menyampaikan itu pada seluruh keluarganya di rumah Karto. Dia berdiam diri di kamar. Kebetulan Karto tidak ada di kamar saat itu. Entah dia mungkin main kemana, atau ngopi mungkin, atau kemana apalah, mungkin nggak tahu lah. Cuman di saat malam itu si Mayang memejamkan matanya sambil terus berdoa. Oke. Berdoa, memohon perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Nah, tepat di saat dia berdoa, semakin serangan itu makin terasa. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di telinganya. Dasar wong tua kempong perot, dasar tua bangka, wani-wani nih nyerang putu mantuku. Berani-beraninya Anda menyerang cucu si Mayang, berarti cucu maksudnya. menantuku. Dan sekarang malah nyasar ke cucuku sendiri. Niatnya kan nyerangnya ke mantunya, cucu menantunya dia, tapi malah nyasar ke cucunya sendiri. Awas woy. Mayang terus berdoa. Sekelebat dia langsung menyadari bahwa dia mendapat penglihatan kalau orang yang menyerangnya itu adalah Mbah Wirat. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia tetap memohon perlindungan dan sebagainya. Selang beberapa menit dengan serangan yang bertubi-tubi dan menyakitkan, kesakitan itu berangsur turun, hingga waktu sekitar setengah jam, seluruh sakit yang dialaminya itu mendadak hilang dan menjadi normal. Dia tidak menyampaikan itu pada suaminya. Oke. Tepat pada keesokan harinya terdengar kabar bahwa si Mayang itu meninggal dengan mulut yang penuh dengan darah yang keluar dari mulutnya. Namun Nirmala tidak kaget. Di saat itulah Nirmala tahu bahwa ternyata orang yang sudah mengirimkan santet itu adalah Mayang. Di saat itulah si Nirmala baru menceritakan kepada suaminya. Ternyata mas, kecurigaanku benar. Aku dapat penglihatan. Sebenarnya santet itu ditujukan ke sampean mas. Oke. Namun ternyata malah nyasar ke bapak. Asal mas tahu saja, tadi malam
serangan sandat itu datang lagi. Namun sandat itu meleset. Dan kali ini tidak hanya meleset, Mas. Sandat itu gagal dan kembali lagi kepada pengirimnya. Yang tidak lain adalah Mayang. Terus setelah dibuka itu tuh si siapa namanya? Oh, anaknya namanya siapa lupa saya. Karto. Karto itu terbuka nggak soal hubungannya sama Mayang itu? Bahwa Mayang itu mantannya apa gimana itu? Oh, Terbuka itu. nggak sama Nirmala? Di sini diceritakan tidak. Oh, tetap enggak ya? Tetap enggak. Oke. Jadi kena serangan balik tuh. Cuman pada saat itu kita bisa menangkap pasti si Karto akan teringat dengan ucapan Mayang. Iya. Teringat di 6 bulan sebelumnya kalau awas saja kamu akan menerima akibatnya. Oke. Iya. Ya seperti itulah. Dan kenapa Mayang yang terkena serangan itu dan bukan Mbah Wirat? Karena Mayang sendiri telah menyanggupi untuk menanggung resikonya. Iya. Terutama jika serangan itu meleset dan gagal. Kalau untuk Mayang tidak ada hal yang bisa dibenarkan ya dari tindakan Mayang, jelas, tapi tak ada. masih ada reason begitulah. Maksudnya ada kemarahan dari Mayang dan Benar. sebagainya. Cuman sebetulnya saya lebih sebel sama Mbah Wirat gitu kan. Jadi Iyalah. Anda cerita ngalur ngidul dari tadi itu saya punya kesimpulan satu. Wirat anjing, udah itu aja. Iya Nah, sih. ya. Saya berharapnya Mbah Wirat sih yang mati. Nah ya gitu kan. Dan Kesel untuk saya. Wirat, tobat Anda segera. Wirat tobat kamu. Karena Dasar tua bangka, kempong perot. karena Anda sudah menjalani kerjasama bersama setan dan juga jin. Apakah Anda tidak sadar bahwa hanya kepada Allah kita meminta tolong dan memohon ampunan? Bener. Iya kan butuh, iya kan nasta'in. Begitulah kira-kira. Betul. Ya, itulah tadi cerita yang dikirimkan oleh salah satu kawan kita. Cerita yang seram sekali ditambah dengan setting yang begitu luar biasa. Iya. Background story dan juga penokohannya tuh Iya. sangat-sangat oke sekali. Dan bisa dibilang dari semua cerita Jenggotan ini sih yang setnya paling lengkap dan oke. So terima kasih untuk yang ngirim. Jadi buat teman-teman yang lain silakan kirimkan cerita Anda ke alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia. Kalau teman-teman mengirimkan cerita teman-teman, pasti akan kami bacakan di program Jenggotan, Jengkeran Ramutu Golek Setan. Ya, terima kasih Niko, ceritanya bagus.